putus. Muda kita bakal berakhir dengan tua, hidup kita berakhir dengan mati, sehat kita berakhir dengan sakit, Sakit. lapang kita berakhir dengan sempit. Dan itu, cari itu ya, dua hadis tadi tentang perbandingan dunia dengan surga. Jadi hadis tentang air yang netes dan rahmat Allah yang 99 di surga, satu Allah bagikan di dunia. Dan di dunia ini manusia, jin, hewan, dan binatang-binatang buas semuanya menikmati rahmat Allah itu. Dan dunia itu, kata Rasulullah tadi itu, kata Rasulullah, Iktanim khamsan qabla khamsin, jagain lima sebelum lima. Ingat lima perkara sebelum lima perkara. Sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Nah itu hadisnya jaga. Nah itu dunia sama ayah bunda harus disadari. Jangan punya pretensi bakal selama-lamanya hidup. Dan hidup yang kekal tuh cuma di sana. Makithina fihi abada. Dan ayah bunda, insya Allah 100 tahun lagi setelah sekarang tahun berapa ya? 2024. Setahun, 100 tahun lagi jadi berapa? 2124. Insya Allah semua kita kagak ada udah tahun 2124. Dan tahun 2124 kayaknya cucu kita juga udah nggak ada kali. Buyut kita Ini tinggal udah gue. udah nggak ada yang ingat nama kita. Dan rumah kita yang kita huni nggak tahu masih ada apa enggak, bisa dipertahankan apa enggak sama anak cucu kita. Jangan-jangan udah dijual atau sudah dibongkar. Perusahaan kita misalnya yang kita jagain setiap hari nggak ada apa-apanya. Nggak tahu tuh masih ada apa enggak. Karena kakek saya pengusaha, ayah saya pengusaha, mereka berdua sekolahnya nggak tinggi. Padahal dulu menurut orang-orang suksesnya luar biasa, kakek saya, ayah saya. Tapi mereka sadar, mereka sekolahin anaknya tinggi-tinggi. 7 anak papi saya. Dan Alhamdulillah anak yang sekolah tinggi-tinggi, sarjana semua. Tapi Alhamdulillah anak yang pintar-pintar itu nggak ada yang mau nerusin perusahaan. Papi saya masih hidup, tahun 99 aja udah ditutup tuh perusahaan. Padahal dia pengen nyekolahin anaknya tinggi-tinggi supaya usahanya maju. Usahanya bakal diterusin. Tapi itu mah niatnya orang tua. Manusia berikhtiar, Allah yang tentukan. Dan jadi 100 tahun, jangan 100 tahun. Belum kita mati aja usaha kita bisa tutup. Rumah kita bisa dibongkar sebelum kita mati. Seperti saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza. Nah, gitu. Maka surat 9 ayat 24, kul in kuntum tuh apa namanya, kul in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa asyiratukum wa amwalan taraftumuha wa tijarun takhshawna kasadaha wa masakin tardawna. Ada 8 hal kata Allah. Katakan Muhammad buat umat, kalau saja orang tua kalian, anak kalian, keluarga kalian, kemudian saudara-saudara kalian, pasangan kalian, rumah kalian, usaha kalian, dan satu lagi itu apa nanti cari sama ayah bunda. 8 hal ini lebih kalian cintai daripada Allah, Rasul, dan jihad di jalannya, maka tungguin. Maka Allah tidak akan memberi petunjuk buat orang-orang fasik. Maka ketahuilah semua yang kita cinta di dunia ini pseudo. Pseudo itu palsu. Semua yang kita cinta ini palsu. Maka cinta itu akan menjadi hakiki kalau ada karena Allahnya. Mencintai pasangan karena Allah, maka itu indah. Jadi jangan pernah mencintai pasangan karena orang, nanti bakal kecewa dan sering kecewa.
Mencintai harta juga jangan. Kecuali mencintai harta karena Allah. Kalau benar-benar cinta harta karena Allah, maka perbanyak infak, sedekah, zakat, wakaf, ibadah dengan harta. Maka hartanya itu ntar abadi, bakal kita transfer. Mencintai anak juga gitu, mencintai pekerjaan, mencintai ilmu. Dunia ini pesuduh. Kalau tidak ada Allahnya pasti hilang. Maka harus ada Allahnya. Termasuk ayah bunda, jangan melakukan ibadah karena ikut-ikutan. Ini rame taraweh cuma di Ramadan. Kenapa? Karena pada ngajakin. Banyak orang yang memamurkan masjid tapi bukan karena Allah. Banyak orang yang datang ke Baitullah, haji dan umrah bukan karena Allah. Maka ini dalam urusan ibadah juga begitu. Harus ada Allahnya. Makithina fihi abada. Nah, kalau nanti sudah ada Allahnya, maka semuanya jadi kebaikan, semuanya jadi balasan terbaik, semuanya akan jadi nikmat. Wa indhara alladziina qalu ittakhadallahu walada, dan kitabullah Al-Qur'an ini memberikan peringatan buat orang-orang yang mengklaim Allah punya anak. Peringatannya peringatan keras. Dalam ujungnya surat Maryam, surat 19. Tagadu samawati yatafattarna wa tanshaqul jibalu wa tarfirul jibalu hadda. Hampir saja langit terbelah. Bumi gempa. Gunung runtuh. Ketika ada orang yang mengatakan Allah punya anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani walada, dan enggak pantas Allah punya anak. Bunda sekalian rahmati Allah, jangankan Allah, makhluk-makhluknya marah. Kalau Allah dihinakan, kita mengatakan, ada manusia mengatakan, mengklaim Allah punya anak. Karena itu, watalim rahmati Allah, kalau di penghujung tahun, di bulan Desember itu musibah ada aja. Biar ayah bunda ngerti itu. Ini ayatnya. Langit, bumi, gunung, marah. Kalau ada yang mengatakan Allah punya anak. Dan nah ini pelajaran buat kita semuanya. Jangan sampai termakan sama isu toleransi. Kalau toleransi mah kita melakukan muamalah sosial wajib buat siapa saja. Tapi dalam urusan akidah nggak boleh kita mengatakan, merayakan ibadah orang lain dalam rangka toleransi. Dan banyak yang mengatakan, kan itu cuma sekedar ucapan, Mas Bu. Kalau cuma sekedar ucapan, maka balik. Mau nggak mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini kalimat nih, ringan. Jaminannya surga. Tapi kenapa begitu disuruh untuk mengucapkan kalimat ini, banyak yang nolak. Nah, kalau mereka segitu nolaknya sama kalimat yang benar-benar hak, maka jangan kita terpeleset sama kalimat batil mengatakan bahwa Allah punya anak. Ini fungsi Al-Quran. Jadi Al-Quran yang Allah turunkan, anugerah terindah itu, nah itu memberi peringatan yang keras buat orang-orang yang kafir dan memberi kabar gembira buat orang-orang mukmin yang banyak melakukan amal soleh. Kabar gembiranya adalah mereka akan mendapatkan pahala terbaik, yaitu jannah yang terindah. Semua kenikmatannya bakal kita rasakan, kekal di sana. Nggak ada dikurang-kurangin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ngopi, rasa kopinya enak. Nggak bakal berasa ada yang kurang. Kalau masakan, nggak ada yang kurangnya. Nggak ada kurang, jadi pokoknya paling enak udah. Jadi nggak kurang bumbunya, kurang, semuanya sudah sempurna. Dan kitabullah Al-Quran juga memberi peringatan buat semua orang yang mengklaim Allah punya anak. Yahudi klaim Allah punya anak, namanya Uzair. Nasrani mengklaim Allah punya anak, namanya Isa.
Dan inilah peringatan keras dari Allah. Nggak ada cerita. Allah punya anak. Lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan Allah tidak diperanakan. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sebanding buat Allah Subhanahu wa taala siapapun. Demikian ayat 3 dan ayat 4 dari surah Al-Kahfi. Pengen bener dengerin setorannya ayah Andung. Kirim ya videonya. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.